ya adik-adik atau mahasiswa yang nantinya akan berprofesi ya, misalnya dia di perusahaan menjadi akuntan manajemen ya, entah itu di pemerintahan dan seterusnya ya, ya itu adalah menjadi satu, saya kira satu nilai tambah Mbak ya. Halo pemirsa, senang sekali saya, Lani Novita Wulandari, dapat kembali menyapa Anda dalam Econotalks. Pemirsa, era digital membawa banyak perubahan bagi berbagai profesi, salah satunya profesi akuntansi. Banyak pekerjaan yang digeser akibat otomasi ini, sehingga profesi akuntan diharapkan untuk selalu beradaptasi. Bagi profesi akuntan, kondisi ini bukan hanya sekedar tantangan, namun juga dapat menjadi peluang untuk mengambil peran yang lebih strategis di era digital ini. Di episode Econotalks kali ini, kita akan membahas bagaimana profesi akuntan di tengah disrupsi teknologi digital, dan bagaimana program pendidikan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, khususnya pada profesi akuntansi, menyiapkan tenaga yang profesional dan siap menghadapi dunia kerja masa kini dan masa depan. Topik ini akan kita bahas bersama dosen yang sangat luar biasa. Beliau merupakan guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan juga Ketua Program Pendidikan Profesi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Mari kita sambut Profesor Dr. Nirwana, SMSI AKCA. Halo Prof, apa kabar? Alhamdulillah. Masya Allah Prof, terima kasih atas kehadirannya bersama kami dalam Econotalks kali ini. Sama-sama. Nah, Prof, kita akan mengawali perbincangan kita. Saya yakin banyak dari pemirsa kita yang tidak mengetahui apa sih sebenarnya PPAK atau Program Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, dan bagaimana perkembangannya di era digital, khususnya profesi akuntan ini. Nah, kita akan memulai percakapan kita, Prof. Jika kita melihat profesi akuntannya, Prof, secara umum, apakah di era digitalisasi ini, khususnya otomasi ya, Prof, dengan adanya artificial intelligence, apakah profesi ini akan semakin strategis atau justru terancam, Prof? Ya, makasih Mbak ya atas kesempatannya, dan tentunya saya berterima kasih kami diberi kesempatan untuk ya paling tidak berdiskusi terkait dengan bagaimana PPAK sebenarnya ya. Kalau melihat kondisi saat ini dengan digitalisasi, saya kira program pendidikan PPAK ini malah menjadi satu strategi ya. Karena di dalam pendidikan kita juga ini kan tidak menutup mata dengan perkembangan itu, sehingga banyak hal yang memang kita respon ya, apalagi pendidikan profesi akuntansi yang di Unhas ini kan kita juga sudah bekerja sama dengan Institut Akuntan Publik Indonesia yang tentunya mengawal kita dan juga tentu memberikan pengawasan-pengawasan terkait dengan pengelolaan terkait dengan pendidikan profesi ini. Jadi kalau kita melihat bahwa kalau itu adalah menjadi strategis, ya memang karena kita juga di dalam proses pendidikan ini juga merespon hal tersebut dengan tergambar juga di dalam kurikulum kita sendiri. Ya, jadi mata kuliah yang ada di dalam pembelajaran kita itu juga memang sebagian besar juga sudah mencerminkan ya adanya kesiapan kita untuk menghadapi era seperti ini sekarang ini. Baik, luar biasa ya Prof. Jadi profesi akuntan justru semakin strategis ya Prof. Ya, apalagi dengan itu. Ya, apalagi dengan adanya profesi pendidikan ini ya Prof. Ya. Nah, berbicara tentang kurikulum, mungkin bisa jelaskan Prof lebih rinci lagi tentang kurikulum dari PPAK Prof, apalagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unhas ini Prof. Jadi tadi saya sudah jelaskan bahwa PPAK ini kan tidak berdiri sendiri sebenarnya ya. Selama ini kita juga sudah bekerja sama dengan organisasi-organisasi profesi ya, terutama dengan Institut Akuntan Publik Indonesia, di mana lembaga ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa kita untuk melakukan atau memperoleh proses untuk mencapai gelar CPA. Jadi selama ini kita juga sudah melakukan kerjasama dengan mereka dengan memberikan fasilitas kepada mahasiswa yang namanya memberikan waiver ya. Waiver itu adalah
memberikan kemudahan kepada calon akuntan ini ya dalam melakukan ujian sertifikat ini, yang dimana harusnya mengikuti 9 mata kuliah dengan fasilitas yang diberikan oleh IAP ini, kita bisa memperoleh mengikuti mata ujian hanya 2 ya. Apalagi sekarang ini PPAK Unhas ini sudah akreditasi unggul ya. Jadi mudah-mudahan nanti ke depan respon dari IAP ya tidak lagi harus 2, malah kami berharap ya kalau bisa ujiannya sisa 1 begitu ya. Sehingga mahasiswa kita punya peluang yang besar untuk sampai pada titik bisa menggunakan gelar yang tentunya di bidang profesi lain, di bidang pekerjaan juga bisa lebih luas. Ya, gitu. CPA ya. Iya, untuk mencapai gelar CPA-nya itu. Ini sangat menarik bahwa ternyata PPAK FEB Unhas ini sudah sangat mengakomodir dan bekerja sama dengan berbagai pihak, Prof. Betul. Nah, mungkin bisa dijelaskan, Prof, sejarah sebenarnya bagaimana PPAK FEB Unhas ini berdiri? Ya. PPAK kita juga di Unhas ini memang sudah berdiri kurang lebih 2 periode 2 dekade. 2 dekade ya, sekitar 20 tahunan lebih ya. Dan alhamdulillah dalam proses perjalanan ya pendidikan profesi ini, itu tadi yang saya katakan bahwa tanggal 25 Agustus kemarin 2025 kita sudah menerima sertifikat ya yang akreditasi kita yang menyatakan akreditasi unggul. Jadi status itulah ya tentunya mungkin menggambarkan ya bagaimana tata kelola kita di pendidikan profesi akuntan ini. Artinya bisalah berterima begitu ya. Karena sudah pihak lain yang sudah menilai kita semua di pendidikan profesi tersebut. Jadi sudah akreditasi unggul dan ini menjadi sangat menarik, Prof. Apakah bagaimana fasilitas yang akan diterima mahasiswa di PPAK, Prof? Karena tadi saya dengar bahwa ternyata kita sudah menuju akreditasi ya, Prof, tentang adanya kerjasama dengan YAPI. Jadi diusahakan bagaimana akhirnya mahasiswa yang ada di PPAK ini akan semakin mudah mendapatkan sertifikasi. Mungkin bisa dijelaskan lagi fasilitas mahasiswa apa lagi yang akan diterima, Prof? Jadi terima kasih ya pertanyaannya, menarik sekali. Selain fasilitas yang bisa diperoleh oleh mahasiswa kita ya, untuk diberi kesempatan untuk ikut ujian untuk memperoleh gelar ya, untuk memperoleh gelar CPA, juga kita baru-baru ini juga memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menerima atau memperoleh sertifikat yang disebut dengan sertifikat akurat ya, di mana kemampuan itu adalah mahasiswa yang mampu menggunakan aplikasi, Mbak, yang untuk menghasilkan laporan keuangan yang selama ini juga seperti Sahir Accounting dan sebagainya ya. Jadi kalau tidak salah ada beberapa mahasiswa yang sudah memperoleh itu. Dan selain itu juga saya kembali lagi tadi kepada fasilitas mahasiswa yang bisa mengikuti ujian CPA. Tidak lagi kalau mahasiswa kita ada di Makassar ya, tidak lagi harus ke Jakarta harus ujian, karena Unhas sendiri sudah punya test center untuk ujian sertifikasi tersebut. Luar biasa fasilitasnya ya, Prof. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan ke depan lah. Dengan adanya tadi sertifikasi akurat ini ya, Prof, ya tidak heran kalau semakin strategis, karena di era digitalisasi ini semua orang harus melek dengan teknologi itu sendiri. Dan ini, Prof, yang paling menarik adalah bagaimana tadi Prof menjelaskan keterlibatan dari pihak luar. Nah, dalam pembelajaran PPAK sendiri, Prof, apakah ada kolaborasi dengan praktisi? Alhamdulillah sampai saat ini memang kita di dalam memilih ya, bukan memilih ya, dosen yang mengajar pada program studi ini adalah memang dosen yang memang punya kompetensi ya, yang seperti halnya dosen yang kita yang mengajar itu ada yang CTA yang memang sudah sertifikat teknik audit ya. Kemudian memang kita juga mengundang praktisi, Mbak, yang jadi selama ini kita juga dari BPK, BPKP ya, dan saat ini sudah berjalan, sudah berapa semester memang kita harus untuk bagaimana kita juga berkolaborasi dengan dosen internal, dengan juga orang-orang praktisi yang terkait dengan kompetensi kita ini. Ya. Jadi secara kurikulum ini sangat relevan ya, Prof, dengan perkembangan zaman. Insya Allah, ya. Dan ini, Prof, kan banyak
mahasiswa yang sarjana S1 akuntansi Iya, itu betul. jarang mengikuti pendidikan profesi. Iya. Nah, bagaimana Prof menilai hal ini? Apakah mereka perlu mengikuti program pendidikan profesi ini, Prof? Ya, memang kalau kita lihat ya minat untuk mengikuti pendidikan profesi sampai saat ini memang sepertinya belum menggembirakan ya. Ada beberapa hal sebenarnya sampai itu terjadi ya, bisa saja mahasiswa kita atau alumni kita ini tidak paham ya. Pendidikan profesi ini untuk apa sebenarnya? Jangan-jangan kita sama jika kalau kita cuma S1 gitu ya. Akhirnya ya mungkin juga literasinya yang kurang ya, sosialisasinya juga yang kurang, sehingga mahasiswa kita itu merasa bahwa pengetahuan mereka itu terkait dengan kita mau jadi apa sih nanti, kok kita mau tambah lagi akuntan, bikin tambah waktu lagi harus kuliah 2 semester, Keluar belum kos lagi lagi, ujian, belum Benar, lulus-lulus lagi ya. Jadi mungkin itu yang masih kurang kita lakukan, sehingga ya mudah-mudahan dengan lewat media seperti ini adik-adik ya paling tidak yang mahasiswa-mahasiswa akuntansi ya punya pengetahuan atau gambaran terkait dengan sebenarnya kita ini dengan mengikuti pendidikan itu mau jadi apa, jadinya nanti seperti apa ya. Jadi yang saya yakin betul itu bahwa mengapa mahasiswa saat ini masih responnya masih sangat lambat ya, atau masih kurang ya, mungkin karena pengetahuan mereka itu belum tersosialisasi dengan baik terkait dengan sebenarnya akuntan ini seperti apa ya, ke depan kita ini mau jadi apa dan seterusnya. Saya kira seperti itu Mbak, mungkin ya. Iya. Nah ini Prof, salah satu concernnya berarti mahasiswa dari S1 akuntansi ini kan tidak mengetahui ya Prof. Ya bisa saja. Nah, ya. mungkin bisa dijelaskan Prof, apa manfaat yang akan mereka terima jika mereka mengikuti PPAK? Supaya ini menjadi gambaran yang jelas, oh akhirnya nanti kalau saya masuk PPAK ada jenjang karir, ada jenjang karir ini yang akan saya terima. Betul. Dan fungsi dari sertifikasi ini ada Prof. Ya. Mungkin jadi, bisa dijelaskan. Betul ya, jadi itu tadi yang saya katakan bahwa mungkin mahasiswa saat ini terkait dengan manfaat dari ikut kuliah itu mungkin masih kurang dipahami ya. Saya kira ke depan nantinya ya tentu bagi alumni yang tentu punya tambahan gelar ya, nanti mungkin ada peluang kerja yang memberikan persyaratan, requirementnya paling tidak ya ada akuntannya ya. Apalagi sekarang ini dengan PP 43 2025 terkait dengan laporan keuangan, sepertinya memang ke depan laporan keuangan itu yang ditandatangani harus dari akuntan, dari yang bergelar akuntan. Jadi memang ya selama ini kan mungkin ya kalau misalnya dari perusahaan ya bisa saja memang bagian akuntansi atau bagian keuangan yang tidak bergelar akuntan bisa saja yang kan nantinya akan diaudit oleh kantor akuntan. Tapi sekarang ini dengan PP 43 itu saya kira ya mau tidak mau ya adik-adik atau mahasiswa yang nantinya akan berprofesi ya, misalnya dia di perusahaan menjadi akuntan manajemen ya, entah itu di pemerintahan dan seterusnya ya itu adalah menjadi saya kira satu nilai tambah Mbak ya. Apalagi kalau misalnya nanti ketika kita bersaing misalnya ya di tempat kerja dalam melamar dan seterusnya, itu menjadi nilai tambah dalam misalnya ya dalam memilih mana yang diprioritaskan untuk kita rekrut menjadi ini ya. Jadi saya kira tidak ada ruginya Mbak ya, malah mungkin ke depan dengan PP itu ya kita harus melek bahwa peluangnya besar. Dan bahkan ada informasi yang mengatakan bahwa ke depan nanti itu tenaga-tenaga akuntansi yang di kantor akuntan publik itu auditornya itu sudah harus bersertifikasi. Jadi ke depan memang mungkin ya mudah-mudahan lah responnya semakin baik lah nanti ke depan ya. Jadi peluang karirnya semakin besar dan mau tidak mau diiringi dengan perkembangan zaman ini ternyata sertifikasi ini semakin penting. Dan kita harus memperbaiki diri juga Mbak, jangan cuman ya bagaimana kualitas kita terjaga, karena nanti juga kan bukan UNHAS saja yang punya pendidikan profesi ya. Di seluruh Indonesia kita sudah ada berapa punya pendidikan profesi, bahkan di Makassar juga sudah ada ya. Jadi itu kembali lagi ke kita bagaimana kita memberikan pelayanan yang tentu ya apalah yang berbeda dengan yang lain untuk orang memilih kita untuk ikut ke pendidikan kita di sini di UNHAS ya. Nah ini menjadi pertanyaan menarik Prof. Berbicara tentang ternyata pendidikan profesi ini banyak ya Prof di universitas-universitas lain. Apa keunggulan komparatif dari FEB UNHAS dibanding dengan yang lain Prof?
Ya saya kira juga salah satu keunggulannya ya tentu ya saya ya dengan orang awam ya pasti bilang saya pasti lebih memilih misalnya ya Iya. itu pengetahuan kita biasanya saya lebih memilih Unhas misalnya. Tetapi dalam memilih tersebut kita juga harus punya kekuatan ya bahwa ketika mahasiswa memilih kita ya kita harus memberikan servis yang tentunya bagaimanalah memberikan apa yang tidak diberikan oleh orang lain ya. Iya. Salah satunya itu tadi. Jadi mahasiswa kami itu adalah memang yang kami akan berikan fasilitas ya untuk ikut mengikuti ujian sertifikasi untuk mendapatkan gelar CPA. Jadi mahasiswa yang betul-betul alumni murni dari program studi S1 akuntansi dan D4 akuntansi. Kalau toh misalnya ada mahasiswa di luar program studi tersebut kan ada juga dari pendidikan, Pak, pendidikan akuntansi. Iya. Nah, lembaga tersebut tidak memberikan fasilitas untuk waiver untuk alumni tersebut ya, sehingga kami juga dalam menerima mahasiswa di program kami juga itu agak sedikit memfilter itu ya. Jadi memang mungkin salah satu kelebihan kita adalah mahasiswa yang kami terima insya Allah mudah-mudahan itu punya kesempatan untuk ikut ya dalam proses ujian sertifikasi itu dengan memperoleh pengurangan mata kuliah yang seharusnya diikuti. Bayangkan Mbak kalau 9 mata kuliah harus diikuti ya dengan fasilitas yang diberikan oleh atas kerjasama kita dengan IAPI, mereka bisa memperoleh atau mengikuti ujian tinggal 2 mata kuliah. Dan ini kami masih perjuangkan, mudah-mudahan bisa tinggal 1 kalau bisa ya. Iya. Insya Allah. Jadi ini hemat kos ya Prof, Ya. karena sudah semakin efisien Ya, artinya betul. dalam pemberian mata kuliah dan diberikan akselerasi. Ya. Nah, kita akan membahas tentang PPAK FEB Unhas lebih jauh lagi Prof setelah jeda iklan berikut ini. Iya. Tetaplah bersama kami. Makasih. Sebenarnya sih Pak Mengangkat isu-isu aktual dari berbagai bidang. antara Iran dan Israel. Ada beban yang harus ditanggung ya Pak. Ada. Kita temukan Unas rangka. Speak Up hadir sebagai ruang dialog yang mencerdaskan. Panjang. Dia terbukti melanggar hukum, satu yang kedua dia terbukti mengancam ekosistem. Dengan narasumber akademisi Universitas Hasanuddin. Menjadi jembatan ilmu dari Universitas Hasanuddin untuk dunia. Saksikan hanya di Unhas TV. Temukan perspektif baru dalam setiap peristiwa. Saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Memulai dari nol, jatuh, bangkit, dan berjuang. Sosok, figur, dan pemikirannya kami hadirkan untuk Anda. Saksikan Figur hanya di Unhas TV. Perjalanan yang tak hanya menginspirasi, tapi juga menggerakkan. Pemirsa, terima kasih tetap bersama kami dalam Ekoto Talks bersama Prof. Nirwana. Nah, Prof, kita akan melanjutkan diskusi kita. Ya. Nah, dari sisi akademik, Prof, bagaimana PPK FEB Unhas ini menyumbangkan antara teori, studi kasus, dan praktik profesional, Prof? Ya, terima kasih. Keseimbangan itu kita kan juga ini tidak berdiri sendiri, Mbak. Tadi saya sudah katakannya bahwa kami ini adalah tentu ada kerjasama dengan institut tadi ya, Akuntan Publik Indonesia, dan itu memang mereka sudah punya batasan-batasan kurikulum ya, bahwa sekian praktek, sekian ininya. Jadi kita juga harus mengikuti itu karena nantinya kalau tidak diikuti nanti mahasiswa juga bagaimana lulusnya ya, sehingga kurikulum kita ini juga disusun berdasarkan tentu acuan dari Ikatan Akuntan Publik tersebut. Menarik. Nah, ini menjadi pertanyaan. Tadi kita sudah membahas tentang bagaimana
manfaat dari Ya, PPAK PPAK itu FEB ya. Unhas. Dan Prof, pertanyaan ini pasti sangat ditunggu oleh pemirsa. Bagaimana proses pendaftaran PPAK, Prof? Dan Ya. bagaimana mekanisme seleksinya? Jadi pendaftaran ini kan kita sebenarnya baru selesai hari ini tertutup untuk pendaftaran untuk semester ini ya. Iya. Pendaftarannya tentu tetap masuk ke web Unhas ya untuk maba. Di situ ada beberapa persyaratan-persyaratan yang tadi saya katakan juga bahwa salah satu juga persyaratannya adalah ketika mahasiswa itu bersedia untuk nantinya diberi kesempatan atau fasilitas untuk mengikuti ujian sertifikasi, maka seleksi kita adalah mahasiswa yang berasal dari program studi S1 akuntansi atau diploma 4 akuntansi ya. Jadi memang keterbatasan ini berdampak tentunya ya pada jumlah mahasiswa kita di program studi ini. Mengapa seperti itu? Karena kami takut, Mbak, ya, ketika nanti misalnya meskipun bukan program studi S1 atau diploma 4, nanti tidak bisa memperoleh fasilitas seperti itu dan mereka harus ujian sebanyak 9 mata kuliah. Tentu mereka kan nanti protes, Mbak, ya. Jadi dari awal memang kita sudah memfilter seperti itu. Untuk mengantisipasi ya, tentu di seleksinya yang kami perketat seperti itu. Dan selain tentu seleksi berkas ya, dan ada beberapa persyaratan juga yang diminta oleh IAPI ya. Jadi kita juga masukkan di dalam persyaratan tersebut. Juga itu tadi bahwa selain wawancara ada juga tentu tes kompetensi juga. Iya. Tes. Dan ini Prof, secara persentase Prof, berapa peluang kelulusan mahasiswa di PPAK FEB Unhas dari jumlah pendaftarnya? Ya, kalau lihat berapa persen, Mbak ya, itu mungkin kita hampir 90%. Kenapa? Karena memang dari awal kita sudah memfilter berkas. Jadi memang yang masuk itu adalah memang misalnya kalau kami persyaratkan harus S1 akuntansi, maka ya yang masuk itu harus itu ya. Jadi peluang masuknya, jumlah yang masuk ke dalam apa yang diterima itu ya pasti peluangnya lebih besar karena dari awal sudah kami filter betul. Benar. Ya, dengan tes-tes kompetensi yang sesuai dengan kompetensi mereka di S1, dan saya kira itu memberikan peluang yang besar untuk kami terima di pendidikan profesi Unhas ini. Jadi teman-teman jangan takut untuk mendaftar ya. Silahkan. Karena saya yakin banyak yang mengatakan mungkin insecure Prof kayak Unhas Prof. Ya namanya besar. Nanti merasa kayaknya saya nggak bisa deh. Tapi ternyata 90% ya Prof selama review. Artinya kita mulai dari awal kita sudah menyeleksi memang dengan baik ya. Selama backgroundnya sesuai, pendidikannya sesuai, mengikuti wawancara dan tes kompetensi, ya itu saya kira ada beberapa persyaratan yang perlu dipenuhi. Ya. Dan kita berbicara lagi kembali ke dalam saat mahasiswa mengikuti PPAK ya Prof. Nah, bagaimana sistem evaluasi dari PPAK Prof FEB Unhas untuk memastikan mahasiswa ini memenuhi standar kompetensi akuntan profesional Prof? Oke, terima kasih. Saya kira setiap dosen ya, kita kan sudah mempersiapkan itu namanya RPS ya, sudah ada learning objektifnya di situ. Mata kuliah ini kompetensi apa yang harus terpenuhi ketika mahasiswa ini lulus ya. Dan saya kira alhamdulillah ya sampai saat ini dosen-dosen yang mengajar di pendidikan profesi akuntansi ini di Unhas ya teman-teman yang memang sudah punya kompetensi yang tidak expert lah ya. Jadi kalau misalnya mengatakan apakah kita bisa yakin bahwa alumni kita ini punya kompetensi yang seperti apa, yang sesuai dengan apa yang seharusnya, ya saya kira insya Allah kami yakin dengan itu sepanjang dosen yang mengajar itu kan kita sudah punya RPS yang di pedoman apa yang harus kita lakukan sebagai dosen ya, bagaimana metode mengajarnya, materinya harus seperti apa, referensinya seperti apa ya. Jadi saya kira hal itu bisa kita yakini Mbak ya, bahwa insya Allah kompetensi lulusan kami itu dengan proses-proses yang berjalan sesuai dengan yang kita harapkan ya, saya kira insya Allah ya. Dan saya kira mungkin nanti bisa testimoni-testimoni alumni kira-kira ya. Jadi saya kira memang perlu supaya itu juga menjadi informasi-informasi bagi calon-calon
mahasiswa kita. Luar biasa, Prof. Iya. Jadi bisa dilihat bahwa dari sistem evaluasi bahwa tenaga pendidiknya Ya, sendiri adalah alhamdulillah, expert dan insya juga Allah. praktisi ya, Prof. Iya, betul sekali. Jadi secara kurikulum dan RPS-nya Iya, sudah betul, kita menunjang sudah- sistem evaluasinya iya, itu betul. sendiri. Dan Prof, kita kembali lagi tentang masalah isu digitalisasi ya, Prof. Oke. Nah, bagaimana sistem informasi akuntansi ataupun audit berbasis IT ini ataupun data analytics, Prof, diintegrasikan dalam sistem pembelajaran PPAK, Prof? Ya, terima kasih ya. Nah, kalau kita lihat memang Dek ya, Mbak, jumlah mata kuliah kan yang harus ditempuh oleh mahasiswa kan ada 9 mata Iya. kuliah, 5 mata kuliah di semester awal, 4 mata kuliah di semester genapnya ya, di Iya. ganjil dan genap. Dan kalau kita cermati mata kuliah tersebut itu memang sudah Terintegrasi sudah dalamnya. terintegrasi ya dari beberapa mata kuliah yang memang yang ditawarkan di selama 2 semester ini. Kembali lagi Iya. pada tadi aplikasi tentang akurat ya, Iya, Prof. betul. Iya. Jadi sudah sangat difasilitasi dan ini menjadi value added ya, Bisa, Prof. Nilai tambah silakan. yang sangat Iya. luar biasa. Nah, bagaimana Prof meyakinkan bahwa mahasiswa yang mendaftar ini tetap bisa berkompetensi di era disrupsi digital sebagai akuntan, Prof, di dalam sistem pembelajaran di kelas? Ya, saya kira kan mereka ini alumni ya, Iya. alumni S1. Iya. Dan saya kira kurikulum kita di S1 juga ya Iya. tidak menutup mata dengan Meleknya teknologi era digital ini. digitalisasi ini ya. Kita juga di S1 itu sudah mata kuliah yang Sudah sudah mengintegrasikan itu, sehingga ketika beralih ke jenjang profesi dia sudah punya modal, Mbak ya. Iya. Tinggal kalau kita lihat mata kuliah di PPAK itu tinggal mempermantap gitu ya. Iya. Karena memang ya itu sekali lagi tadi bahwa mata kuliah yang ada di PPAK itu adalah mata kuliah yang memang juga bukan titipan tapi arahan dari organisasi profesi yang nantinya akan memberikan gelar kepada mahasiswa sebagai nilai tambah yang untuk memperoleh gelar CPA-nya itu ya. Jadi saya kira insya Allah alumni S1 terutama misalnya dari alumni kita sendiri, Iya. ya alumni S1 akuntansi Unhas, Iya. ya tentu kan ya kurikulum kita juga sudah melek dengan era dengan digitalisasi saat ini. Iya. Jadi dengan bertambah mengikuti PPAK ini mereka justru akan semakin expert Iya. lagi apalagi dalam Insya penggunaan Allah, aplikasi mudah-mudahan, iya. sehingga secara keunggulan komparatif mereka Iya. punya karena sudah belajar juga. Dan Prof, untuk seseorang yang awam, Prof, tentang PPAK, Iya. apa nasihat Prof supaya mereka ini tertarik untuk mengikuti PPAK saat mereka S1 nanti, dan kira-kira apa persiapan yang harus mereka lakukan agar saat mengikuti PPAK ini mereka tidak akan mengalami dilema lagi, Prof, tentang apakah saya membuang-buang waktu di sini atau tidak? Ya, tentunya juga ya mahasiswa ya kembali lagi tadi ya yang saya katakan bahwa mungkin mengapa respon ya mahasiswa terhadap program studi ini masih sangat kurang karena yaitu tadi pengetahuan ya ataukah literasi terkait dengan akuntan ini apa sih ya? Iya. Ya, jadi mungkin melalui literasi ya, media Prof. ini literasi yang mungkin perlu digalakkan ya. Dan juga ketika mahasiswa di kelas ya S1 itu, Iya. dari situ juga ya bisa saja juga para dosen memberikan arahan-arahan tentang mahasiswa tidak sampai di sini saja, ini masih panjang perjalanan yang bisa kita tempuh untuk memberikan satu nilai tambah kepada kita semua gitu. Iya. Jadi bagaimana meyakinkan mahasiswa, saya kira juga banyak hal yang bisa kita lakukan, Mbak ya. Jadi seperti tadi ketika di kelas juga yang masih mengikuti program studi S1 itu juga harus digiatkan sebenarnya untuk memberikan pemahaman bahwa selain misalnya mau S2 akuntansi, ini juga ada profesi yang bisa kita ikuti dan nantinya bisa seperti ini. Saya kira itu yang kurang mungkin dan tentunya itu nanti yang harus lebih diperhatikan dan digalakkan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa kita. Iya. Ya, kembali lagi bahwa literasi ya, Prof. Ya, betul, literasi yang Tentang- harus lebih ini. karena apalagi sebenarnya lulusan akuntansi ini kan banyak ya, Prof. Iya, Dan betul, alumni kita. di tengah
tingginya tingkat pengangguran di Iya, Indonesia ini, mau iya. tidak mau kita harus memiliki nilai Tambah, tambah. betul. Ya, salah satunya dengan sertifikasi Iya, ini betul. melalui PPAK. Iya. Nah, Prof, terakhir jika sebagai closing statement-nya, Prof, Ya. jika seseorang melanjutkan PPAK FEB Unhas, apa manfaat konkret baik dari segi akademik maupun profesional yang akan diperoleh, Prof? Ya. Silakan, Prof. Terima kasih. Saya kira sebagai closing statement ini, tentunya kami sebagai pengelola atau diamanahkan dalam pengelolaan PPAK Unhas ini berharap bahwa dengan program studi pendidikan akuntansi ini ya tentu banyak hal yang bisa diperoleh bagi kita semua, terutama bagi alumni. Dengan adanya pendidikan ini adik-adik mahasiswa bisa memperoleh gelar tambahan ya, selain akuntan internalnya juga bisa memperoleh Certified Public Accountant non-sign ya. Jadi memberikan nilai tambah lah saya kira kepada alumni PPAK nantinya. Saya kira seperti itu. Apalagi nanti dengan aturan PP 343 tahun 2025 terkait dengan laporan keuangan yang bertanda tangan nanti dalam laporan keuangan itu Akuntannya, harus Prof. akuntan. Berarti hampir semua yang berprofesi atau yang berkegiatan ya di perusahaan dimanapun yang nantinya bertanggung jawab atas laporan keuangan itu harus dengan gelar akuntan. Saya kira seperti itu, Nah, Mbak. luar biasa sekali ya, Prof, Ya. perbincangan kita. Semoga perbincangan ini bisa menjadi insight untuk mahasiswa ataupun yang lainnya Insya Allah, yang merasa mudah-mudahan. awam ataupun mengalami dilema apakah akan mengikuti PPAK Atau ataupun tidak. iya, betul. Dan dari perbincangan ini kita juga ya, Prof, bisa dilihat bahwa profesi akuntan di era digital ini justru semakin strategis, apalagi dengan adanya PP 43 2025 ya, Betul. Prof. Insya Allah nanti akan Iya. lebih banyak yang dibutuhkan yang punya gelar akuntan. Iya. Benar, Prof. Dan tantangannya seperti yang dikatakan tadi, bagaimana menyiapkan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan zaman ya, Prof. Dan program pendidikan profesi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin ini memiliki kurikulum yang sangat relevan dengan kebutuhan zaman, sehingga bagi pemirsa yang berminat mungkin bisa ya, Prof. Silahkan. Karena profesi pendidikan ini sendiri sangat berdaya saing dan menjawab tantangan dari globalisasi ini. Betul Baik. sekali. Luar biasa sekali. Kami ucapkan terima kasih, Prof, atas 30 menitnya tidak terasa Sama-sama. ya, Prof. Iya. Sekali lagi terima kasih, dan kami juga mengucapkan terima kasih untuk pemirsa yang tetap menyaksikan kami dalam Econo Talks. Dan untuk itu saya, Lani Novita Wulandari, mewakili seluruh kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih.